Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anabini wa tilimani wal islam wa nusuli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa alihi najmin amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan memberikan syafaat di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah Abu Dzar Al-Ghifari, Ustadz Dimyati. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari, Ustadz Hafiz Wakanadil Fauzisar. Yang saya hormati Wakil Bidang Kesiswaan Ustadz Sunarko Ribudiani. Yang saya bangga-banggakan para dewan, asatid dan asatizah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari yang insya Allah diberikan kesehatan, keselamatan serta kemuliaan untuk selalu thalibul ilmi, ya, mencari ilmu yang berkah di bulan suci Ramadan ini. Yang hari ini insya Allah kita kajian yang kedua ini akan disampaikan oleh pemateri jauh-jauh dari Bantul, Yogyakarta. Kita datangkan langsung hari ini untuk membahas terkait tentang materi, ya. Ini sedikit rumus, ya. Mudah-mudahan kita tidak dipusingkan dengan rumus-rumus yang akan disampaikan nanti. Ya. Yang kajian hari ini akan berjudul tentang menyusun kebaikan ditinjau dalam kurikulum matematika spiritual dalam bulan Ramadan. Agak panjang ya. Ngomong-ngomong soal matematika, gimana Janurul? Sudah siap memberikan materi tentang matematika? Insya Allah siap. Matematika dalam hidup ya. Insya Allah. Janurul senyumannya ini kayak segitiga Pitagoras, presisi. Gimana Pitagoras? Enggak tahu juga. Ngomong-ngomong soal matematika, saya punya pantun tentang matematika. Segitiga dan Pitagoras, Cakep. hitung sudut tak kira-kira. Marilah kita bekerja keras agar hidup makin sejahtera. Asik ya. Oke, tanpa berlama-lama dan tanpa berbasa-basi akan kita sampaikan materi dari Ustazah Nurul. Kepada Ustazah Nurul dipersilahkan. Ya, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Kepala SMP Muhammadiyah Al-Ghifari, Ustadz Hafiz Wakanadil Fauzisar SPD. Yang kami hormati Wakil Kurikulum Ustadz Romadona SPD. Kemudian yang kami hormati Wakil Kesiswaan Ustadz Sunarko Ribudiani MPD, serta Ustadz-ustazah yang berbahagia. Bahagia nggak Tazah? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk berkumpul dalam kegiatan kajian rutin harian ya Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan sedikit mengenai, panjang ya judulnya, menyusun kebaikan ditinjau dalam kurikulum matematika di bulan Ramadan. Ada kurikulumnya juga di sini. Oke, sebelumnya saya tanya dulu dengan Ustadz dan Ustazah. Kalau mendengar kata matematika, apa yang ada di benak Ustadz dan Ustazah? Pusing, XY. Ada lagi? Angka.
angka. Saya aljabar. Oke. Ya, integral. Zanurul. Banyak ya, banyak kesan ketika kita mengucapkan kata matematika. Oke, matematika ini sebenarnya ada di semua ilmu, karena matematika itu dasar dari setiap ilmu. Contohnya di biologi, itu pasti bersinggungan dengan matematika. Kemudian ada juga kimia, bersinggungan juga dengan matematika. Teknik, matematika juga. Informatika, matematika juga. Bilangan biner ya. Bahasa Inggris, matematika juga. Apalagi? BK, matematika juga. Perhitungan poin kan? Ya. Fikih juga ada matematikanya. Ada mawarisnya, oke. Bahasa Indonesia juga ada matematikanya. Paragraf pertama, kedua, ketiga gitu ya. Muncul semuanya. Jadi angka ini semuanya digunakan di segala ilmu. Oke, Masya Allah. Jadi dasar dari semua ilmu. Di Islam juga seperti itu. Matematika itu dinyatakan di Islam dalam tauhid. Tauhid artinya Allah itu esa, Allah itu satu. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Selain itu ada juga untuk angka 1 di Islam atau di Arab, di bahasa Arab biasanya kan angka 1 dinotasikan oleh huruf hijaiyah pertama. Apa itu? Alif. Huruf alif. Ya, disimbolkan dengan angka 1. Oke, kemarin sudah dijelaskan kajian Ustazah Eva ya tentang angka 1, 0 dan negatif 1. Ya. Pokoknya antara 0, 1 positif dan negatif. Ya. Oke, selain itu ada selain angka 1, 0 dan sebagainya, ada juga kemarin Ustadz Tisno pernah membahas tentang Ustadz Tias juga 1/3 malam. Muncul lagi di situ angka 1/3. Ada juga nanti dalam berzikir muncul angka 33. Ya kan? Subhanallah 33. Kemudian Allahu Akbar 33, Alhamdulillah 33, dan La ilaha illallah 33. Oke. Nah, selain itu masih banyak lagi. Untuk angka jumlah rakaat itu juga muncul lagi. 2 untuk jumlah rakaat subuh, 3 untuk maghrib, dan 4 untuk zuhur, asar, dan sholat isya. Oke. Banyak ya. Nah, untuk angka 1 ini, tentang keesaan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 5. Gimana bacanya surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Ahad, muncul kata ahad di situ, artinya 1, esa gitu ya. Minggu 1. Oke, kemudian untuk jumlah-jumlah seperti itu muncul juga di surat Al-Kahfi ayat 21. Yang bunyinya ada yang bisa baca? Ada yang berkenan untuk membacanya? Al-Kahfi ayat 21. Yang tentang pemuda Kahfi yang bersembunyi di gua, di mana dijelaskan di situ dia bilangnya 4, dengan 5-nya adalah anjing penjaganya, ya kan? 6, di mana ke-7-nya adalah anjing penjaganya, dan lain sebagainya. Nah, itu muncul juga angka di situ. Oke, nanti bisa dicek kembali ya, surat Al-Kahfi ayat 21. Baiklah, Oke. Selain angka-angka di situ, ada hukum dan lambang bilangan matematika yang bisa berasal yang bisa digunakan di agama juga, di Islam juga. Hukum dan lambang matematika itu diadopsi dari hukum dan lambang Al-Qur'an. Ya, contohnya hukum perkalian. Masih ingat ya hukum perkalian? Masih. Enggak. Hukum perkalian. Kalau dalam Islam hukum perkalian itu diterapkan di, misalkan nih, kita berbuat kebaikan. Satu kebaikan akan mendapatkan pahala 10 kali lipat dari kebaikan tersebut. Nah, itu aplikasi dari suatu perkalian. Ya, kemudian di sini saya ingin memberikan rumus perkalian.
tentang tanda dari operasi perkalian. Jadi kemarin ada angka, sekarang ada operasinya perkalian, kemudian ada dalam garis bilangan, bayangin aja ya. Dalam garis bilangan itu yang tengah itu adalah angka 0, di mana angka itu netral. Garis bilangan. Kemudian sebelah kanannya 0 itu tandanya selalu positif. Sebelah kirinya 0 tandanya negatif. Jadi ada dua tanda ya, positif dan negatif. Kalau dalam Islam, positif itu dinotasikan sebagai suatu kebaikan, suatu kebenaran. Kemudian kalau negatif itu adalah suatu yang buruk, hal-hal yang buruk gitu. Nah, kalau kita rumuskan dalam operasi perkalian, ketika positif kita kalikan dengan negatif, hasilnya apa? Negatif. Kemudian ketika negatif kita kalikan dengan positif, hasilnya negatif juga. Itu artinya apa? Positif. Ketika kebenaran kita ungkapkan dalam bentuk yang salah, itu hasilnya adalah salah. Begitu juga sebaliknya, ketika salah kita bilang benar, itu hasilnya salah. Oke, ada lagi, positif dikali dengan positif, hasilnya positif. Nah, sesuatu yang benar kita katakan benar, itu hasilnya benar. Oke, yang terakhir ada juga negatif dikali dengan negatif, artinya positif. Artinya suatu hal yang salah kita katakan salah, itu benar. Ya? Oke? Masih ingat ya? Itu pelajaran SD kayaknya ya. Masih ingat Ustaz Ramdan ya? Masih. Oke, jadi selain ada rumus perkalian tadi, ada juga rumus pembagian. Rumus pembagian, di mana rumus pembagian itu biasanya diaplikasikan di dalam keikhlasan dari dari seseorang. Misalkan nih, pembagian kan ada bagian pembaginya, ada bagian penyebutnya, ya, pembilang dan penyebutnya. Nah, kalau misalkan kita memberikan suatu kebaikan, misalkan satu kebaikan, kita mengharapkan yang lebih banyak, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan kita memberikan suatu kebaikan dengan harapan mendapat ridho dari Allah, maka kita akan dapat lagi kebaikan tersebut ke diri kita sendiri. Itu, misalkan nih, untuk pembilangnya itu 1, kita memberikan 1, kemudian kita mintanya 2 kali lipatnya, jadi 1/2. Berapa itu hasilnya? Setengah atau 0,5. Kalau sebaliknya, kita kasih 2 dan mengharapkannya 1, hasilnya adalah 2 dibagi dengan 1, hasilnya adalah 2. Nah, dari situ yang harapan kita semakin besar, maka semakin kecil apa yang kita dapatkan. Nah, begitu juga sebaliknya, kita besar memberikan suatu kebaikan kepada orang tanpa mengharapkan apapun atau tanpa pamrih, gitu, tanpa imbalannya. Kayak kadang masih banyak ya di kita kayak, kan aku udah ngasih itu, harusnya kamu ngasih lebih banyak lah ke aku, gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang hal yang pamrih gitu ya, yang harusnya kita hindari. Tapi ya kadang namanya juga manusia ya, ada khilafnya. Oke, jadi rumus untuk pembagian itu suatu kebaikan dibagi dengan suatu pujian, maka hasilnya adalah 0. Ya, nggak dapet apa-apa. Jadi jangan mengharapkan pujian dari seseorang. Kita berbuat baik tujuannya biar dipuji, gitu ya. Kalau bisa kita berbuat baik untuk mendapatkan ridho kepada Allah, kita harus ikhlas, gitu ya, harus legowo. Kalau dia nggak ngasih timbal balik ke kita, ya sudah, biarkan saja. Orang kita ngasihnya juga ikhlas kan ya. Gitu, nggak usah dendam lagi, aku nggak mau lah ngasih dia, gitu. Nggak ada yang dirugikan, kita nanti dapat balasannya sendiri. Oke. Sudah, itu tentang ikhlas. Kemudian
pada dasarnya gini, kita adalah seorang pembelajar. Nah, kalau misalkan kita semua belajar untuk mencari kesalahan, alangkah baiknya kita mencari kesalahan diri kita sendiri. Banyak kasus kita hanya mencari kesalahan dari diri orang lain, ya. Nah, contohnya dulu pas zaman Rasulullah itu berdakwah, kemudian Rasulullah itu dicaci maki oleh orang-orang, oleh masyarakat, oleh suatu kaum. Nah, di situ Rasulullah tidak menyalahkan kaum tersebut, tapi beliau menyalahkan dirinya sendiri. Beliau introspeksi diri, saya tuh salahnya di mana? Apa cara saya menyampaikannya itu kurang, atau sayanya itu masih belum baik gitu ya. Jadi dia introspeksi diri, penyebabnya itu apa. Kalau sekarang kan banyak ya, kalau misalkan dicaci maki itu pasti kita nyari pembelaan, enggak kok, dianya aja orang yang kayak gitu ya, dianya orang yang baperan gitu kan. Harusnya untuk mencari kesalahan kita harus bercermin untuk kesalahan diri kita sendiri. Ya, kita lihat kesalahan diri kita sendiri. Untuk misalkan nih, kita tahu kesalahan orang lain, ya udah itu jadiin pembelajaran aja, nggak usah dijadiin bahan, gitu ya. Bahan untuk mencemooh, gitu. Ya, gunjingan dan lain sebagainya. Oke, apa lagi ya? Ada lagi yang ingin memberikan contoh? Tidak ada. Oke. Ngaku. Lanjut. Oke, baiklah. Itulah kesimpulannya ya. Jadi kita harus berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan dari seseorang. Dan ternyata tanpa kita sadari, matematika itu ada loh di sekitar kita. Ada di berbagai bidang. Selain tadi di bidang kimia, biologi, ada juga nih matematika di bidang bahasa. Ada juga matematika sebagai fikih. Ada juga matematika sebagai sholat, yang perhitungan rakaat tadi. Kemudian matematika sebagai zakat, untuk perhitungan zakat kemarin yang sudah disampaikan oleh Ustaz Cahyoco. Kemudian ada juga matematika sebagai puasa. Dan terakhir matematika sebagai haji. Itu ya, tanpa kita sadari. Kita juga di pasar nih, misalkan transaksi, tanpa kita sadari ya kita menerapkan ilmu matematika di situ. Jadi banyak ya, matematika kebaikan juga ada. Oke, sudah seperti itu. Semoga bermanfaat. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Janurul. Sungguh sangat tercerahkan bahwasanya ilmu matematika itu ada di sekitar kita semua, dan kita ini sebenarnya nggak sadar bahwasanya hal-hal yang sudah kita pelajari, ilmu matematika baik itu di bangku sekolah SD, SMP dan SMA serta perkuliahan itu tanpa kita sadari itu ada di sekitar kita. Dan dalam Islam itu ada ya, di ayat berapa saya lupa, tapi ada bahwasanya Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini sesuai dengan pengukuran. Nah, itu jelas bahwasanya ilmu matematika sangat penting, walaupun ilmu matematika itu kebanyakan dibenci oleh santri atau siswa, tapi kalau gurunya kayak Janurul kayaknya semua cinta ya kan? Sebenarnya rumus dalam hidup juga itu sangat-sangat banyak ya. Jadi hidup pun harus ada rumusnya ya, Jah ya, gitu. Iya, betul. Jadi ibaratkan teman-teman ingin menangkap ayam ya, ingin menangkap ayam. Kalau misalkan teman-teman mengejar ayam itu akan lari. Tapi kalau misalkan teman-teman itu memberikan nasi atau beras, ayam itu akan singgah, nah langsung ditangkap. Begitupun teman-teman dalam mencari rezeki. Ya, rezeki itu kalau misalkan dikejar terus sampai lelah kayak seperti itu, kadang dia dapat, kadang juga enggak, kan gitu. Ya udah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hal rumus hidup dalam mencari rezeki itu. Ya kan? Dan juga jangan lupa ketika rezeki sudah kita dapatkan, keluarkanlah sedekah. Kan begitu.
Oke, itu kajian dari Ustazah Nurul terkait tentang menyusun kebaikan ditinjau dalam kurikulum matematika spiritual dalam bulan Ramadan. Tadi banyak yang disampaikan Ustazah Nurul berkaitan dengan matematika, penghitungan-penghitungan yang saya nyatet, tapi saya juga agak bingung. Membayangkan tadi loh, nggak bisa membayangkan tadi. Iya, artinya tadi ya sangat-sangat mudah lah dipahami. Hidup yang tambah plus kali min sama dengan min, ya kan, itu kalau misalkan kita berbuat baik, ya kan, kita akan kembali kepada kita sendiri.